itu kita sudah naikkan ke proses penyidikan dan kita sudah tetapkan tersangka. Jadi dari hasil fakta-fakta proses penyelidikan, kita melakukan pemeriksaan ke beberapa saksi, kemudian terlapor, dan dari hasil pendalaman dan analisa fakta-fakta kita temukan bahwa ada terjadinya peristiwa pidana, artinya ada tindak pidana. Saya kurang tahu untuk itunya, tapi saya sudah diinformasikan oleh Polres Jakarta Selatan pada hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya nanti pihak dari Polres Metro Jakarta Selatan akan mengirimkan berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Biar ini menjadi urusan hukum saja, karena memang kan dia melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan kepada saya gitu. Jadi itu saja. Dari secara verbal, dari secara fisik, saya tuh sudah kenyang lah. Gitu. Saya tuh sudah trust issue saya sudah tinggi. Saya sempat ibaratnya tuh nggak bingung. Saya sempat minum ke psikolog, minum obat. Karena saya itu kehilangan orang tua. Ayah saya itu adalah role model saya. Saya paling dekat sama ayah saya. Jadi apalagi kalau dia tahu ini bisa nggak tahu deh gitu loh. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah mau pecah, ya akhirnya pecah juga gitu loh. Ya udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu gitu loh. Cuma yang namanya memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur gitu loh. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percecokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam. Walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya ditelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. 44 KDRT. Ancaman hukumannya 5 tahun. Jadi laporannya penganiayaan sudah selalu dilakukan, penganiayaan itu dari tahun 2020, sepanjang tahun 2020. Namun kan kita tetap mengacu pada laporan terakhir, artinya yang dilaporkan itu terkait dengan penganiayaan yang mana, artinya penganiayaan yang terjadi itu penganiayaan yang terdekat dengan laporan itu, yaitu di bulan September, dan masih ada sudah dimintakan visum di dokter, dan visumnya memang ada lebam-lebam di banyak bagian tubuhnya. Ini ada visum, ada keterangan saksi, keterangan ahli, termasuk keterangan korban itu sendiri. Jadi semua bagian-bagian itu sudah cukup bagi kami untuk menetapkan statusnya menjadi tersangka. Untuk Nindi akan ada pemanggilan lagi untuk melengkapi itu? Kedepannya pasti ada pemanggilan lagi. Harapannya sendiri ya mungkin saudara Askara bisa segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.